berbicara tentang masalah tingginya CD4 pada pasien-pasien ya. Pada awal-awal kita mulai program VCT di Rumah Sakit Sanglah, itu kita dapatkan kadar min CD4 pada pasien itu kurang dari 50 ya. Bisa dibayangkan sangat rendah, kurang dari 50. Kemudian sekarang kalau dibandingkan di 2012 itu min CD4 yang kita dapatkan sudah sekitar 110, 115 sampai demikian. Jadi sudah terjadi peningkatan. Apa artinya hal ini? Ini berarti bahwa pasien-pasien itu sudah datang dalam stadium yang lebih awal ya. Tetapi tetap saja sebenarnya masih terlambat. Masih terlambat artinya sudah dalam fase ada gejala-gejala penyakit. Sebenarnya yang kita inginkan adalah kalau pasien-pasien bisa datang dengan kadar CD4 yang masih tinggi, cukup tinggi, sehingga kita bisa memulai pengobatan dengan tidak terlalu banyak masalah yang dialami ya. Jadi untuk perlu diketahui ya, kalau CD4 makin rendah datang berarti pasien itu sudah mengalami atau menderita infeksi oportunistik. Kadang-kadang infeksi oportunistik itu sangat berat seperti pneumonia atau PCP atau infeksi jamur ya, toksoplasmosis yang berat, sehingga penyakit itulah yang harus kita obati dulu sampai sembuh atau sampai dia menjadi baik. Setelah itu baru kita bisa memulai pemberian obat ARV ya. Jadi kan artinya pemakaian ARV menjadi tertunda ya. Tetapi kalau misalnya Anda datang dengan CD4 yang lebih tinggi, berarti infeksi oportunistik itu tidak ada, atau paling-paling infeksi jamur pada rongga mulut dan sebagainya itu kan sangat gampang kita obati. Perlu pengobatan hanya 2 minggu. Setelah itu kita sudah bisa memulai pemberian ARV. Apa yang kita bisa sharing di sini, saya seringkali mendapatkan pasien-pasien datang dengan CD4 1, 2, 3 gitu ya, do re mi fa sol seperti itu saya sering katakan. Tetapi untuk tidak berkecil hati pada mereka, seringkali juga kita bisa menolongnya. Kita bisa memberikan ARV dengan tidak terlalu susah dan lebih cepat daripada kalau dia mengalami infeksi oportunistik yang berat. Jadi pada pasien-pasien tersebut setelah kita memulai ARV dan mereka patuh pengobatannya, jadi dalam waktu 3 bulan sampai 6 bulan kemudian sudah cepat sekali meningkat menjadi 80, kemudian setelah 6 bulan memakai bisa menjadi sampai 170 ini pasien-pasien, dan kemudian 9 bulan sudah menjadi lebih dari 200. Apa artinya ini? Artinya tetap tidak ada hal yang begitu terlambat untuk memulai ARV. Tetapi perlu saya garis bawahi, semakin cepat Anda datang untuk memulai ARV ini tentu saja semakin baik. Secara resmi WHO dan pemerintah Indonesia memberikan petunjuk guideline bahwa kita bisa memulai ARV itu pada CD4 350 atau kurang ya. Apakah artinya ini? Dulu sebelum ini di tahun 2006 dikatakan kita memulainya CD4 kurang dari 200, tetapi sekarang meningkat menjadi kurang dari 350 atau kurangnya CD4-nya. Ini berarti bahwa dengan memulai ARV pada CD4 yang lebih tinggi, di mana kondisi itu tidak ada gejala penyakit infeksi oportunistik yang berat, maka yang bersangkutan akan tetap dalam keadaan sehat, memulai ARV, kemudian tidak pernah mengalami masa sakit. Jadi gejala-gejala AIDS itu bisa ditunda dengan pemberian ARV yang lebih dini ya. Masalahnya adalah apakah yang bersangkutan
mau disiplin dan patuh meminum obat ini. Ya, inilah yang merupakan tantangan bagi kita. Karena kalau memulai pengobatan pada CD4 yang lebih tinggi, kadang-kadang orang tersebut masih merasa sangat sehat, sehingga seandainya ada efek samping, ya tentu saja dia merasakan, wah saya kok menjadi lebih sakit setelah memulai obat ARV dibandingkan saat saya sebelum minum obat ARV. Dan di sini saran saya kepada dokter-dokter yang akan memulai penggunaan ARV ini adalah memberikan KIE, informasi sejelas mungkin kepada pasien-pasien yang ingin memulai ARV pada saat kadar CD4 acyltransferase.